Pak Teguh, salah satu program unggulan Pak Presiden Jokowi sejak periode pertama adalah tol laut. Nah, itu kan tentu saja bagian dari kemaritiman dan blue economy yang sedang digalakkan sekarang ini. Sejauh mana sih perkembangan dari program unggulan Pak Presiden Jokowi itu sampai sekarang? Dalam konteks logistik ya, Betul. shipping, logistik Ya. itu juga menjadi tingkat dari perusahaan-perusahaan Indonesia maupun luar. Salah satu kenapa kami mencantumkan perdagangan, transportasi dan logistik itu kelautan itu menjadi salah satu sektor unggulan karena ketiganya ini sangat penting, terutama kalau kita memang mempertimbangkan programnya Pak Jokowi tol laut. Tol laut ini diwujudkan dalam bentuk banyaknya pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang sebenarnya memungkinkan adanya kapal-kapal untuk singgah lebih banyak tempat di kawasan timur Indonesia. Maksudnya adalah memeratakan. Namun tantangan terbesarnya adalah pertumbuhan dari sumber kawasan-kawasan ekonomi baru di Indonesia Timur ini tidak secepat yang diharapkan. Sehingga kapal datang dengan penuh dari barat ke timur, tapi pulang kosong. Sehingga semua pasti memperhitungkan ongkosnya. Ongkosnya tidak diperhitungkan hanya satu jalur. Jadi yang satu harus bisa mensubsidi yang lain. Akhirnya naik biaya. Jadi yang bisa sebenarnya sudah terwujud adalah BBM satu harga. Sudah terwujud dan itu detailingnya masih perlu dikerjakan, terutama untuk solar untuk nelayan. Kalau BBM-nya sudah untuk kendaraan umum sudah satu harga, ternyata solar nelayan belum. Nah sekarang di banyak tempat Pertamina mulai menambah beberapa lokasi penyimpanan untuk solar ini, terutama di pelabuhan-pelabuhan perikanan, sehingga nelayan-nelayan ini bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Nah bagian-bagian ini juga bagian dari tol laut yang tadi. Tidak saja kita bicarakan pelabuhannya, feedernya dan sebagainya, tapi juga melihat dari segi apa kebutuhan dari masyarakat untuk bisa menangkap ikan, bahkan juga masyarakat terlibat dalam pengiriman barang dan sebagainya. Nah, tol laut ke depan ini perlu memanfaatkan, mengoptimalkan alki yang kita miliki. Sementara kita heavy sekali di alki 1 ya di Selat Malaka. Alki 2 masih barat. Nah, alki 3 ini sebenarnya lewat Lombok sampai ke dekat IKN gitu ya, lewat ke atas. Nah, itu yang dekat garis Walas itu sebenarnya potensinya sangat besar. Tapi memang kita perlu melihat kalau kita mau bersaing memanfaatkan alki ini, kita harus punya pelabuhan yang setara dengan pelabuhan di negara-negara lain. Jadi pemerintah tetap perlu berinvestasi memajukan ini. Bitung yang mau jadi pelabuhan internasional sampai sekarang masih berusaha keras ya, karena memang arus yang laut dari Australia memang sejatinya bisa memanfaatkan alur itu, tapi fasilitas dari traffic yang masuk ke Bitung ini belum seperti yang diharapkan. Nah ini adalah bagian lain yang perlu diurusi, adalah menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di kawasan-kawasan timur, sehingga apa yang dicita-citakan Bitung ini trafficnya bisa meningkat, bisa disuplai oleh pusat-pusat pertumbuhan baru. Untuk jalur ekspornya ya Pak ya? Ya, untuk jalur ekspor. Jadi tidak hanya masuk ke Indonesia Timur, tapi juga ada barang keluar ekspor dari negara Indonesia Timur. Atau misalnya kita mengembangkan di Sorong itu ada kek Sorong misalnya, itu perlu juga diwujudkan agar ada aktivitas ekonomi yang bisa menyuplai misalnya ke Jawa. Jadi ke baratnya terisi karena ada permintaan yang bisa dipenuhi oleh timur. Sementara ini belum banyak berkembang di timur, nanti mungkinnya berkembang dengan adanya kawasan industri Teluk Weda yang nanti menyuplai baterai untuk pabriknya yang ada di Jawa, pabrik mobil listrik yang di Jawa gitu ya. Sama juga nanti yang ada di Pulau Obi dan sebagainya, itu semua memang basisnya nanti untuk menyuplai industri di Jawa. Cita-cita mendirikan pelabuhan terpadu misalnya di Ambon ya, itu juga yang kita ingin punya kawasan, ada pelabuhannya, ada kawasan industrinya di satu lokasi, itu efisien sekali ya. Tapi kemudian Provinsi Jawa Timur mengatakan pasokannya jangan diputus untuk Jawa Timur,
karena industri pengolahan banyak di Jawa Timur. Sehingga kita memang perlu hati-hati membangun bagaimana rantai pasok domestik ini didukung dengan tol laut yang semakin kuat, ini bisa menyeimbangkan antara industri di satu provinsi dengan provinsi yang lain. Mungkin ini yang menjadi tindak lanjut pada saat kami merencanakan untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi biru ini sebagai sumber pertumbuhan baru. Tidak saja memikirkan untuk Indonesia, tapi mengerjakan yang detail ini. Hubungan antar provinsi, rantai pasoknya, seperti apa secara domestik. Dan yang memindahkan dari satu provinsi ke provinsi lain ya Pak? Betul. Dan menjelaskan sesuatu yang baru di provinsi yang kita harus kembangkan. Iya. Dan masih terkait saling komplementari dengan kegiatan di provinsi yang lain. Sebagai pertumbuhan ekonomi dari bioekonomi, kira-kira ke depan itu sumbangsih terhadap APBN kita itu seberapa besar antara persentasenya antara yang sudah eksis dengan ekonomi biru ini. Kalau dikatakan dukungan pemerintah ya, karena kami di roadmap ini, karena roadmap ini jangkanya panjang 20 tahun, jadi akan sangat sulit menghitung berapa kebutuhan uangnya ya untuk dalam 20 tahun. Yang bisa di-secure adalah jenis-jenis program yang bisa dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Jadi ada rencana aksi yang memang sudah sangat detail yang sebenarnya bisa diambil oleh kementerian lembaga. Dan yang menarik, rencana-rencana aksi itu sebenarnya usulan dari kementerian lembaga. Jadi pada saat kami menyusun rencana aksi, kami tampilkan dulu kepada kementerian lembaga, ini adalah visinya, ini misinya, ini 4 strateginya, dan mari kita bicarakan mengenai rencana aksi, bagaimana mencapai visi dan sasaran itu. Kami tentu saja waktu itu sudah keluar dengan konsep. Ada beberapa yang sudah kami rancang. Kami konfirmasi kepada KL. Karena yang kami rancang itu juga ada yang kegiatan existing, misalnya di Kementerian KKP, Perhubungan, bahkan KLHK, gitu yang terkait dengan akuatik, itu sudah kami secure. Nah, artinya kami sudah pilih kegiatan yang bagus untuk dilanjutkan. Nah, sekarang kementerian lembaga waktu itu kami minta kegiatan yang baru, yang mereka sebenarnya ingin laksanakan, tapi mungkin anggarannya belum ada gitu ya. Tapi kami mereka menjadikannya sebagai cadangan ke depan sebagai rencana mereka, ini bisa diintegrasikan. Dan juga ada beberapa rencana kerja dari Pemda yang masuk. Dan kami sangat bersyukur karena penyusunan dokumen ini tidak saja dibantu oleh lembaga internasional yang cukup banyak, tapi juga merupakan kontribusi berbagai kementerian lembaga dan juga Pemda. Harapannya kalau rencana aksinya sudah dicantumkan, nanti Pemda pada saat menyusun rencana kerja pemerintah daerah, KL punya rencana strategis kementerian lembaga, mereka akan ambil semua yang berkaitan dengan ekonomi biru yang relevan dengan mereka sesuai dengan nomenklatur kegiatannya, misalnya penanganan sampah di KLHK gitu ya, kemudian yang perhubungan laut di perhubungan, kemudian riset di BRIN, ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat pesisir, banyak pesisir, ada KKP, ada Kementerian Koperasi UKM, kalau itu bentuknya desa, Kemendes juga bisa masuk. Jadi ini yang menjadi bahan rujukan untuk kementerian lembaga menyusun rencana-rencana strategis, plus memikirkan berapa anggarannya. Begitu. Memang selalu susah dihitung, tapi di roadmap-nya kan sudah ditargetkan untuk pencapaian kontribusi 12,5%. 12,5%. Di tahun 2045. Ya, dan satu lagi, kami dari sisi pendanaan, kami sudah ada contoh baik bahwa kami sudah punya blue bond. Ya. Di tahun ini Indonesia menerbitkan obligasi biru pertama. Tapi obligasi biru ini masih yang portofolio, artinya didasarkan kepada program-program yang existing. Ke depan kami inginnya menerbitkan obligasi itu kalau bisa dikerjasamakan dengan swasta. Jadi project base. Jadi swasta punya apa, kalau ini bisa mendukung sasaran pemerintah, kita kolaborasi menyiapkan obligasi ini yang kemudian ditawarkan secara global. Nah, itu akan sangat menarik kalau Indonesia punya contohnya, karena negara lain belum ada yang berhasil juga. Nah, kalau Indonesia sudah dengan portofolio berhasil, kita sekarang coba project base. Oke Pak Teguh, kira-kira target yang paling dekat dalam mewujudkan roadmap Indonesia Blue Economy itu
apa kira-kira dari Bappenas dan pemerintah? Dalam 2 tahun ini kami sifatnya konsolidasi. Ini kami sebenarnya sudah mulai dulu dengan proyek. Padahal kalau konsolidasi itu biasanya data gitu ya. Kami mulai dengan proyek dengan Blue Food Assessment. Blue Food Assessment ini diawali karena bincang-bincang di Davos waktu itu. Ya. Di Davos itu kami bawa ekonomi biru, tema ekonomi biru di diskusi di Pavilion Indonesia. Yang menarik adalah bahwa WEF, World Economic Forum, dan beberapa lembaga tertarik untuk mendukung. Dan kami baru tahu kalau global, Stanford University dan Stockholm University mengembangkan Blue Food Assessment secara global. Kemudian kami adopsi. Itu kami kembangkan konsep note dengan dukungan Uni Eropa, dan kemudian kami mencoba akan melaksanakan survei yang akan dilaksanakan tahun depan. Blue Food itu kami ingin memahami bahwa pangan biru itu tidak melulu hanya nutrisi, ya, tapi juga kita melihat sumber daya lautnya ini bisa diolah menjadi pangan baru, bentuk pangan baru untuk konsumsi, menangani stunting, menangani segala macam, bisa untuk obat, bisa untuk suplemen, ya. Dan bahkan ini rantai pasoknya bisa diperbaiki. Ya. Jadi tidak hanya usaha besar yang terlibat, tapi komunitas juga, masyarakat pesisir bisa dilibatkan. Bahkan kita bisa bicara bagaimana memastikan tata kelola dari sumber daya lautnya dengan baik. Jadi surveinya ini akan masif, 4.000 sampel, dan harapannya dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan dukungan dari beberapa lembaga. Tinggal kami memfinalkan surveinya. Kick off mengenai secondary data analysis akan dimulai bulan ini dengan dukungan Stanford University dan juga mitra pembangunan yang lain, dan kolaborasi dengan IPB juga. Dan kami harapannya Blue Food Assessment ini akan menjadi salah satu inisiatif baru. Keluarnya bisa proyek, bisa juga menjadi program kebijakan baru. Di luar itu kami sekarang juga kemarin baru saja ada bincang-bincang dengan mitra pembangunan, kita perlu membangun taksonomi biru. Ya, taksonomi biru, jadi sektor-sektor apa saja yang detailnya. Kemudian kita melakukan pemetaan okupansi apa dari tenaga kerja, karena dia akan menjadi future job creation. Nah, kita harus define juga skillnya apa, segala macam. Nah, itu kita akan kolaborasi. Green shipbuilding, Pak. Ya, jadi galangan kapal yang hijau yang ramah lingkungan itu juga ada ternyata lembaga mitra yang berminat membantu. Nanti jadi biru dong, Pak. Tapi green shipbuilding, green shipbuilding. Jadi kita ingin misalnya dengan tenaga listrik, ya kapal-kapal kita, dan itu ternyata ada yang tertarik juga. Dan ini kami harapannya keluarannya ini bisa ada off-takernya dari swasta. Yeah. Harapannya karena bukan pemerintah sendiri yang menggerakkan ekonomi, justru kami harapannya swastanya yang bergerak. Karena swasta yang sebenarnya menentukan perputaran ekonomi di Indonesia. Pak Jeff, Pak Teguh dari Bappenas kan sudah memaparkan panjang lebar tentang mulai dari sejarah blue economy, kemudian penyusunan roadmap sudah diluncurkan di Juli, lalu potensi Indonesia terhadap blue economy sendiri ke depan. Bagaimana pandangan Pak Jeffy dari sisi riset gitu ya, analis gitu tentang pemaparan dari Pak Teguh Bappenas? Ya, biasanya kami banyak mengambil angle atau framework melihat dari sektor swastanya, baik dari pelaku pasar dalam negeri maupun juga pelaku pasar dari luar negeri yang akhirnya akan membawa foreign direct investment ke Indonesia. Beberapa contoh yang tadi Pak Teguh sebutkan sebenarnya akan menarik untuk sharing ke para pelaku usaha. Yang tadi terakhir use case yaitu untuk green shipping building itu juga menarik. Transportasi laut yang berbasis listrik, dan juga ada program-program untuk downstream manufacturing, untuk yang berbasis hasil keluarkan ikan. Kita juga membahas tadi mengenai ocean tourism, pengembangan itu kapal-kapal cruise yang singgah di Indonesia maupun kapal shipping yang melalui zona yang melewati perbatasan apa untuk ekspor. Itu adalah contoh-contoh yang dimana
kalau kita sosialisasikan ke pelaku pasar dalam negeri dan luar negeri, tentunya akan bangun suatu diskusi baru untuk melihat potensi tersebut. Dan salah satu tujuannya kita lebih banyak menjadikan ekonomi ini adalah dengan masukan dari Pak Teguh adalah membuka peluang, memaparkan ini adalah opportunity yang bisa dibangun. Mungkin dari sekarang, tadi Pak Teguh sudah bilang sudah ada beberapa proyek di awal, mudah-mudahan pada saat di fase kedua yaitu untuk development di tahun 2025 itu perencanaan sudah siap melihat peluangnya dan tinggal mulai implementasi dan juga memulai program-program baru di Indonesia baik dari pelaku swasta dalam negeri maupun luar negeri. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jeff, dengan pembicaraan ini sangat menarik. Pak Teguh, sayang waktunya terbatas. Terima kasih juga kepada Spire yang sudah Kalau bicara tentang ekonomi, tentang masa depan, tentu kita butuh waktu yang sangat panjang. dan semangat ya kalau dan bicara semangat masa depan. gitu ya. Tapi kali ini kita harus akhiri karena durasinya batasi. Lain kali mungkin kita bisa sambung kembali gitu ya. Iya. Oke. Kita sudah banyak proyek-proyek yang lagi berjalan di ekonomi, kita bahas kembali hasil-hasilnya. Iya. Oke, demikian inspiration to success bersama Pak Leonardo Adi Purnama alias Teguh Sambodo SPMS PhD, staf ahli bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur Bappenas, dan Pak Jeffrey Bahar, CEO dari Spire Research and Consulting. Semoga diskusi mengenai blue economy ini memberikan wawasan yang lebih kepada kita dan masyarakat luas semua gitu Pak ya. Dan tentu saja Indonesia harus sukses menerapkan ekonomi biru ke depan gitu. Oke. Spire Fellows, saya Purjono Agus Hendro pamit undur diri, dan jangan lupa tonton terus Inspiration to Success by Spire Research and Consulting.